Halo, perkenalkan nama saya Yuniti Magdalena Pong dengan NIM 2103020046. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pertama, pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, fungsi dari OJK. OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Berikut tugas OJK. OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. OJK juga mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, dua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, tiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan keempat, pemeriksaan bank. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem perbankan. OJK merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK merupakan lembaga yang independen. Setiap pihak dilarang campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan maksud bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal dan mampu meningkatkan daya saing nasional, maka OJK yang harus dapat bekerja secara independen dalam peraturan perundang-undang di bidang jasa keuangan. Hubungan Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga lain. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal. Yang kedua, perasuransian. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Usaha reasuransi dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan penilaian kerugian. Yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun. Yang keempat, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Dan yang terakhir, yang kelima, lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.